Dua pegawai jasa ekspedisi didakwa atas tindak pidana pengrusakan fasilitas umum saat demonstrasi pada Agustus lalu. Jaksa menyebut, keduanya terpengaruh konten di media sosial sebelum ikut aksi. Terdakwa adalah Muhammad Adrian dan Arpan Ramdhani. Menurut jaksa, keduanya awalnya menolak ikut demonstrasi setelah melihat konten di TikTok saat menyortir paket di gudang perusahaan ekspedisi di Depok, 30 Agustus 2025. Arpan menolak, sehingga keduanya tidak jadi berangkat pada hari itu. Namun, sehari kemudian, Muhammad Adrian kembali mengajak Arpan untuk pergi ke Makobrimob Kelapa II dan gedung DPR MPR RI melalui pesan singkat. Sekitar pukul 5 sore, keduanya tiba di Makobrimob, namun tidak menemukan massa aksi. Selanjutnya, mereka bergerak ke gedung DPR RI. Sekitar pukul 8 malam, di pertigaan Kementerian Lingkungan Hidup yang tak jauh dari DPR, keduanya bergabung dengan demonstran lain. Jaksa menyebut, Arpan mengambil kayu, botol plastik bekas, serta pembatas jalan warna oranye milik Dinas Perhubungan. Pembatas jalan itu kemudian rusak akibat aksi tersebut. Daun-daun kering di sekitar lokasi juga dikumpulkan dan dibakar menggunakan bensin yang diberikan oleh peserta demonstrasi. Muhammad Adrian berjalan di sekitar pertigaan untuk mengambil batu dan melemparkan ke arah anggota kepolisian yang berjaga, sambil meneriakkan yel-yel provokatif. Situasi kemudian memanas. Aparat kepolisian mengimbau massa untuk membubarkan diri, namun demonstran tetap bertahan. Massa melakukan pembakaran di jalan dan sekitar gedung DPR MPR RI. Arpan dan Muhammad Adrian ikut serta dalam perusakan fasilitas umum, melempari polisi, dan melawan petugas yang bertugas menjaga keamanan. Jaksa menegaskan bahwa perbuatan kedua terdakwa melanggar beberapa pasal dalam KUHP, antara lain Pasal 170 Ayat 1 tentang penganiayaan bersama, Pasal 212 Yungto Pasal 214 Ayat 1 terkait kekerasan terhadap aparat, dan Pasal 216 Ayat 1 Yungto Pasal 55 Ayat 1 pertama tentang ketidakpatuhan terhadap perintah petugas. Selain itu, mereka didakwa melanggar Pasal 218 Yungto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP dan Pasal 406 Ayat 1 Yungto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP karena merusak fasilitas umum seperti pembatas jalan. Kasus ini menjadi sorotan karena menegaskan konsekuensi hukum atas kerusuhan saat demonstrasi, serta menyoroti peran media sosial dalam memengaruhi perilaku massa. Sidang akan melanjutkan pembahasan, termasuk pemeriksaan saksi dan bukti, untuk menentukan pertanggungjawaban kedua terdakwa atas kerusuhan yang terjadi. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.